Puji Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa dan bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Dengan apa kami balas selain dengan kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Sekali lagi kita sembah Dia, nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama sembah Dia.
bersyukur lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Allah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur, sekali lagi nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi nyatakan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Besarkan nama-Mu setiap pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya yakin pagi hari ini kita semua sama-sama untuk siap memuji Tuhan, amin. Kita percaya dan yakin bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Menyatakan pagi hari ini. Sama-sama nyatakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sebab Dia baik, haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik,
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya yakin dan percaya sukacita kita penuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mau siapkan hati kita buat kebenaran. Kasih Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Yes God, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku. Amin Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita katakan, kau beri yang ku pinta. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Minggu ini pada bulan April kita sedang merayakan minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan memperingati tentang Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah berkarya menebus dosa saudara dan saya. Dan minggunya kita semua orang Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang mengenal Yesus Kristus. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman dan urapi hamba-Mu. Dan setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman, biar kiranya kami mampu mendengarkan firman dan kami mau melakukan firman dengan setia. Bimbing hamba-Mu dari awal hingga akhir penyampaian firman dalam nama Yesus. Amin. Mengenal Yesus Kristus. Ada istilah tidak dikenal, tidak disayang. Semakin dikenal, semakin disayang. 2000 tahun yang lalu Kristus Tuhan lahir di Bethlehem. Dan kedua, saya memberitahukan melalui kelahiran Kristus semua agama mengikuti penanggalan Kristen. Luar biasa pengaruh daripada Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu itu dikenal dengan orang libur. Kenapa? Menghormati tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Paskah, di mana kita rayakan sebagai hari kemenangan. Puji nama Tuhan. Jadi semua agama di seluruh dunia mengikuti penanggalan Kristen. Yang ketiga, sekarang ini ya, yang mengenal dan menjadi pengikut Kristus di dunia ini sudah mencapai 2,38 miliar. Nah, sebagai pengikut Kristus luar biasa. 2000 tahun yang lalu, kemudian 2022 sekarang ini sudah menjadi 2,38 miliar pengikut Kristus, luar biasa. Namun saya memberitahukan kepada kita, jangan kita merasa puas dulu, karena sekarang ini penduduk dunia sudah mencapai 6 miliar orang lebih. Jadi lebih dari setengah penduduk dunia belum kenal dan terima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin ada di antara mereka belum pernah mendengar siapa Yesus itu. Mereka belum mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nah, kita umatnya, saya mau himbau, saudara yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, saudara yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, mari kita memperkenalkan Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Perkenalkan Tuhan Yesus dan masyurkan namanya. Kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya akan memberitahukan 3 hal. Kita mau belajar mengenal akan Yesus Kristus. Pertama, tentang kealahan Yesus. Yang kedua, sebutan nama Allah bagi Yesus. Dan yang ketiga, tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, terlebih dahulu saya mau beritahukan kepada kita pagi ini, kita akan lihat bedah satu persatu. Kita akan bersama-sama mengetahui satu persatu kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus menurut kesaksian bagi berbagai macam pihak. Siapa Yesus itu? Nah, pertama, untuk kita mengetahui siapa sebenarnya Yesus, perlu didengar dari berbagai pihak, agar supaya
kesimpulan layak kita percaya. Nah, pertama, menurut kesaksian para malaikat. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, kita bersama-sama mengetahui kesaksian dari para malaikat. Injil Matius 1 ayat 20 katakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 35 katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kekasih dalam Tuhan, malaikat menjelaskan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria, tunangannya adalah dari Roh Kudus. Di dalam pembacaan, dalam pembicaraan dengan Maria, malaikat menjelaskan lebih jauh bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Menurut kesaksian malaikat tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria itu benar-benar terjadi. Ya, kesaksian malaikat itu bukan bohong-bohongan, tapi benar-benar malaikat datang kepada Yusuf, anak Daud, ya. Kemudian malaikat juga datang kepada Maria menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, ya, dan akan melahirkan sang juru selamat. Itu kesaksian malaikat, itu sangat kuat dan luar biasa, ya, tentang Yesus, malaikat. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian yang kedua yaitu para rasul, yaitu murid-murid Yesus. Dalam Injil Matius 16 ayat 16 katakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah pendapat mereka tentang diri Yesus? Dengan tangkas Simon Petrus menjawab dengan tegas bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Kenapa dia membuat statement, pernyataan begini? Karena dia melihat, mengamati, tidur bareng, melihat apa yang Yesus kerjakan. Disitulah dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini rasul, murid Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kekasih dalam Tuhan, ada banyak kesaksian dari murid-murid Yesus, tapi saya ambil dua saja tentang mereka ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dan kemudian Rasul Yohanes katakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, itu kesaksian daripada rasulnya. Sekarang kita lihat kesaksian daripada musuh-musuh Yesus. Apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Yesus tentang Yesus? Dalam Injil Lukas 23 ayat 48 dikatakan banyak orang merasa menyesal sehingga mereka memukul-mukul diri sendiri. Saudaraku, banyak orang merasa menyesal. Menyesal kenapa? Menyalibkan Yesus. Mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal sambil mukul-mukul diri sendiri? Karena mereka melihat keajaiban yang luar biasa. Orang-orang terkenal di dunia ini pernah hidup, belum pernah ada seperti Yesus. Mati, ada gempa bumi. Tirai Allah terbelah menjadi dua. Dan kemudian terjadi kegelapan. Ketika mereka melihat ada gempa bumi, mereka bilang
para musuh-musuhnya bilang bahwa dia ini Yesus adalah benar-benar Allah yang turun ke dunia. Oh haleluya, haleluya. Luar biasa kesaksian musuh-musuh Yesus. Ya, mengamenkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia. Oh haleluya, haleluya. Sekarang kita lihat Matius pasal 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi yang hebat dan apa yang telah terjadi. Ya, lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, ini kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus sungguh ini adalah anak Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian yang tidak dapat dibantah adalah kesaksian dari musuh-musuh Yesus, yaitu kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus, memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah yang anak Allah. Ya. Nah kesaksian daripada kepala pasukan musuh-musuh Yesus, ya, yang menyalibkan Yesus, prajurit-prajurit dari Romawi menyalibkan Yesus, mereka itu mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Kenapa? Karena melihat tanda heran, terjadi gempa bumi yang luar biasa saat Yesus berkata selesai. Dia berkarya untuk penebusan dosa. Ya, kepala penjara dan prajurit-prajurit Romawi mengakui bahwa ini adalah anak Allah ketika melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang tadi kita lihat musuh-musuh Yesus, sekarang kita lihat kesaksian Allah Bapa di sorga tentang Yesus. Matius 3 ayat 17 katakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lukas 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini kesaksian Allah Bapa, bahwa Allah Bapa di surga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka apa-apa yang kita doakan gampang. Tapi kalau hidup kita tidak beres, hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan kejahatan, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Kenapa? Hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa-apa yang kita doakan gampang. Ya, Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga, dia melihat mujizat, perkara-perkara yang luar biasa terjadi karena hidupnya berkenan. Ya, salah satunya hidup saudara memperkenankan Tuhan ketika kita mentaati baptisan selam. Ya, ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita mau taat perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan, tapi salah satunya adalah baptisan selam. Yesus sendiri tidak ada dosa, dia mau ikut baptisan selam. Ya, untuk pengampunan dosa. Dan setelah Yesus dibaptis selam, dia keluar dari air, terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Jadi hidup Yesus berkenan kepada Bapa. Doa saya, Bapak Ibu selalu hidup berkenan kepada Bapa di surga. Kekasih dalam Tuhan, tidak kurang dari 2 kali tercatat dalam Alkitab bahwa Allah Bapa secara langsung dengan suara yang terdengar dari telinga manusia memberikan pernyataan bahwa Yesus anaknya, kepadanyalah ia berkenan. Langsung Allah berbicara dan orang menyaksikannya. Nah saudara, itu kesaksian dari Allah Bapa di surga. Bagaimana dengan kesaksian setan, iblis, ya, yang menjadi musuh Yesus? Iblis adalah juga musuh Yesus, tapi kesaksian iblis jelas lebih kuat dari kesaksian musuh-musuh Yesus yang rupa manusia, karena iblis tentu tahu akan roh daripada manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya,
tentang kesaksian iblis atau setan, musuh Yesus. Markus 1 ayat 34 katakan, iblis bersaksi Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Menurut kesaksian Tuhan Yesus itu sendiri, ya, kita tahu bersama-sama Yesus juga memberi kesaksian. Tadi iblis yang memberikan kesaksian, tapi Yesus juga memberi kesaksian tentang dirinya. Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kekasih dalam Tuhan, Yesus sendiri pada akhirnya juga memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, bahwa Ia adalah Anak Manusia yang turun dari sorga sebagai utusan Bapa Surgawi. Sebagai kesimpulan saya mau katakan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yesus anak Allah. Saudara, sebenarnya istilah anak Allah yang dipakai oleh Yesus bukanlah yang aneh dan perlu dipermasalahkan. Ya. Pemakaian kata anak di sini tidak harus berarti sudah terjadi proses kelahiran secara jasmani, karena kata anak hanyalah suatu istilah saja. Sama seperti bila kita mengatakan anak kunci, anak bawang, anak tetangga, anak buah, anak dan lain sebagainya. Nah, anak kunci tidak berarti bahwa kuncinya melahirkan. Berikutnya saya ingin jelaskan beberapa pengertian dari istilah anak Allah sebagai sebutan, ya, sebagai sebutan. Pengertian kata anak Allah dalam sebutan Yesus sebagai anak Allah, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu menjadi manusia. Ya. Jadi benih yang berasal dari Allah. Ini yang dikatakan bahwa firman Allah yang telah menjadi manusia. Oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, yang kedua, berasal dari Allah, mempunyai karakter seperti Allah. Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita tahu prosesnya. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, pinjam rahim Maria. Dan kemudian Dia menjadi besar, melayani, berbuat baik, lalu akhir hidupnya mati, disalib. Hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan Alkitab memberitahukan setelah Dia menampakkan selama 40 hari kepada murid-murid dan orang percaya, lalu Yesus kembali ke sorga, karena Tuhan Yesus berasal dari sorga. Yohanes 10 ayat 30 katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kalau kita tanya, siapa Yesus? Itu Allah. Karena Allah dan Yesus adalah satu. Nah saudara, ternyata sebutan anak Allah bukan hal istimewa. Bukan hak istimewa Yesus, tapi juga berlaku bagi orang lain juga. Orang-orang yang membawa damai disebut juga sebagai anak Allah. Karena Ia berasal dari Allah dan mempunyai karakter seperti Allah yang penuh damai. Jadi kalau Bapak Ibu ada konflik nih, tetangga, teman, berantem, lalu Bapak Ibu membawa damai, mendamaikan orang yang sedang berkonflik, Bapak Ibu disebut anak-anak Allah. Oh haleluya. Senang disebut anak Allah? Mari jadi pendamai. Jangan jadi provokator. Jangan jadi, ayo gosok. Ada tukang gosok loh. Tukang gosok untuk orang berkelahi. Jangan. Tapi kehadiran kita menjadi pembawa damai. Yohanes 10 ayat 33 sampai 36 katakan, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia ini, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Nah, kekasih dalam Tuhan, Allah yang adalah roh tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi melalui Yesus kita dapat mengenal Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat oleh saudara dan saya. Sekarang
ada dalam wujud manusia. Melalui Yesus kita dapat melihat sifat, pikiran, perasaan, kehendak, rencana, pekerjaan, dan lain-lain dari Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi arti kata anak adalah menunjukkan orang tersebut sama seperti bapaknya atau gambar dari bapaknya. Dengan demikian sebutan anak Allah bagi Yesus berarti Yesus adalah sama seperti dan sebagai gambar dari Allah Bapa. Ya, puji Tuhan. Dan yang keempat, sebagai wakil resmi Allah. Matius 21 ayat 37 katakan, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Jadi arti kata anak adalah menunjukkan seorang sebagai wakil resmi yang sama seperti orang yang diwakili. Demikian sebutan anak Allah bagi Yesus berarti Yesus adalah anak Allah, wakil resmi dari Allah, dari surga turun ke dunia, wakil resmi dari Allah, ya. Dan yang kelima sebagai cahaya kemuliaan dan gambar Allah. Kitab Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan dengan gemilang bahwa Yesus adalah anak Allah dalam pengertian merupakan cahaya kemuliaan dan gambar dari Allah yang tidak dapat dilihat. Kekasih dalam Tuhan, apa yang tidak nampak pada Allah dapat kita lihat dari Yesus. Jadi kalau kita mau lihat Allah yang tidak kelihatan, lihat dari Yesus, kehidupan Kristus. Dari mana? Ketika kita baca kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ kita bisa melihat kehidupan Kristus. Jadi arti kata anak Allah yang ditetapkan di sini bagi Yesus adalah sebagai cahaya kemuliaan dan gambar Allah. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini? Tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini kita bisa baca dalam Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya, panjang. Intinya saya mau katakan tujuan Yesus datang ke dunia ini menjadi korban penebus salah. Kita manusia orang tidak lepas dari salah dan perbuatan yang kotor. Nah, itulah sebabnya Yesus datang menjadi korban penebus salah buat saudara dan saya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Yang kedua, Matius 1 ayat 21. Ia menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara orang berdosa, tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia ini apa Pak Pendeta? Untuk membebaskan orang yang tertawan. Ada banyak orang-orang saat ini tertawan. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan mereka yang tertawan. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam 2 Korintus 5 ayat 2 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 24, Tuhan Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudaraku, ketika Yesus naik ke Via Dolorosa, untuk apa? Tuhan Yesus tergantung di kayu salib untuk memikul dosa saudara dan saya. Nah, apa dampak kita mengenal Yesus? Apa dampak kita percaya dan terima Yesus? Pertama, orang mengenal dan percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Yang kedua, orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, orang yang mengenal dan percaya Yesus akan memiliki segalanya. Ya, saudaraku, akan memiliki segalanya. Karena apa? Kita mengenal dan percaya Yesus. Dan yang terakhir, orang yang keempat, yaitu orang yang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang mengenal dan percaya Yesus akan disertai oleh Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan kemudian Alkitab memberitahukan bahwa aku akan menyertaimu sampai kesudahan alam. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenal Yesus. Kalau ada di antara kami yang belum mengenal dan percaya dan terima Yesus, hari ini biar mau ngambil keputusan untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kami terima Yesus, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Yang berbahagia adalah kami yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Amin. Puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami melalui kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati dan sucikan dan kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, Haleluya. haleluya, Sekali lagi kita katakan, haleluya, amin. puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. My soul, my Savior God to thee. How great thou can sing my soul, can sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.